Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini saya akan memberikan review gambaran dari pergerakan XAUUSD dari tadi pagi hingga dengan sore ini. Sebelum saya melakukan pembahasan ya mengenai pergerakan XAUUSD, di sini banyak sekali teman-teman yang kondisinya masih dalam kebingungan ya kalau saya lihat untuk melihat apakah ini tren pembalikan, apakah ini tren naik, ataukah ini tren turun yang sudah habis dan lain sebagainya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya ya di Zona Forex ini. Yang pertama, saya akan memberikan pengertian sedikit untuk tambahan buat teman-teman ya. Sekiranya mungkin bisa bermanfaat atau nantinya teman-teman lebih paham dalam menyingkapinya sebuah tren. Sebenarnya udah pernah saya bahas. Tren itu ada 3 ya, dimana ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Sideways itu juga termasuk tren, pergerakan yang dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan di sini saya akan membahas adalah ada 2 segi tren ya, dimana tren itu ada major trend, ada minor trend. Nah, makanya di sini Anda bisa lihat ya, yang pertama ya, yang sini kan saya yang akan beredel lagi di time frame H1 ya, di time frame H1. Sekarang gini, kalau Anda lihat ya, ini sebuah chart nih. Anda lihat ya, ini sebuah chart. Saya akan membahas masalah tren ya. Anda bahas ini adalah sebuah chart. Kalau chart ini saya perbesar seperti ini. Oke, sebentar. Nah, saya perbesar seperti ini dengan kondisi seperti ini ya, yang di sini ya. Sebentar. Yang di sini. Nah, kalau Anda melihat dari posisi 3 hari ini hari ini, hari kemarin, hari sebelumnya, ini trennya naik apa turun? Secara kasat mata aja, nggak usah lihat swing, nggak usah lihat kondisi dari pergerakannya. Lihat aja secara kasat mata. Pasti Anda menilai ini adalah tren naik, betul? Ya, kalau saya bilang, betul ini tren naik. Nah, tapi tren naik di mana? Nah, itu dulu. Kenapa? Karena ini membentuk swing. Nah, ini kan swing. Higher high, ya, kemudian higher low, higher high, kemungkinan ini juga akan membentuk higher low, ya, low yang makin meninggi. Nah, tapi dari posisi ini, kalau Anda lihat ini adalah tren naik, betul, saya nggak menyalahkan gitu loh. Tapi apakah ini sudah merubah dari tren yang turun menjadi naik? Belum tentu kalau Anda perkecil seperti ini. Nah, kalau Anda perkecil seperti ini termasuk tren apa? Tren naik apa tren turun? Ya kan? Nah, ini adalah tren turun. Ya. Gambarannya adalah tren turun. Kenapa? Ada pembentukan swing nih. Lower low, ya, higher low, lower low. Oke. Higher low, ya, lower low, ya, higher low, karena belum melebihi dari area ini kan. Nah, ini juga bisa akan membentuk di beberapa hari ke depan, bisa mencari area lower low baru di bawahnya sini. Nah, berarti Anda melihatnya ini tren naik apa tren turun? Nah, itu dulu yang harus Anda pahami. Tapi sebenarnya kita globalnya seperti ini, karena apa yang saya analisakan, saya sampaikan itu adalah pergerakan dari XAUUSD dengan target harian atau yang disebut biasanya trading day trade, trading harian, yang dimana saya berharap dalam 1 hari transaksinya bisa clear posisi. Nah, minimal hari ini sampai hari besok gitu loh. Berarti kalau kita menyingkapinya dengan strategi trading ya, yang membutuhkan waktu 1 hari, kita bisa likuidasi, mendapatkan taking profit sesuai dengan target kita. Berarti yang kita lihat adalah pergerakan dari jangka pendek, dari posisi yang saat ini yang sedang bergerak gitu loh ya. Paham ya? Ini bergerak lagi nih, paham ya? Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Contoh kasusnya seperti ini terjadi kenaikan nggak? Iya betul, ini terjadi kenaikan karena ada faktor yang mendorong. Dari beberapa 3 hari ini XAUUSD naik. Kenapa? Ada faktor yang mendorong. Salah satunya adalah terjadinya COVID-19 di Tiongkok. Nah, Tiongkok kan sempat terjadi pembengkakan
gejala COVID di sana lagi rame gitu loh. Yang mendorong dari XAUUSD juga mengalami kenaikan. Selain itu, Rusia Ukraina juga masih belum stabil. Nah, ya ini market. Anda harus paham di situ juga gitu loh. The Fed pun ya yang kita gadang-gadangkan menaikkan suku bunga memang betul. Dinaikkannya 0,5 basis poin, tapi dari kenaikan itu pembahasannya ketika dia konferensi pers dini hari semalam ya, dia untuk bulan depan untuk menaikkan suku bunga lebih dipercepat, dia ragu gitu loh. Kenapa? Karena inflasi dari Amerika masih sangat tinggi. Dia membutuhkan dengan strategi ekonominya dia membutuhkan inflasi Amerika minimal turun 2-3%. Nah, saat ini masih sangat tinggi sekali gitu loh. Apalagi kalau dilihat dari data-data Amerika masih belum stabil dari tingkat pengangguran, dari kondisi NFP-nya juga, ADP non-farm payroll-nya juga. Nah, itu menjadi salah satu faktor The Fed kemarin membicarakan bahwasanya masih meragukan untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi gitu loh. Meskipun apa yang sudah tertulis untuk bulan Juni pertengahan dia akan menaikkan suku bunga 50 basis poin, ada penambahan lagi dan tidak jadi menjadi 75 basis poin. Informasinya seperti itu. Berarti kan ada perubahan. Nah, itulah yang dimakan oleh pasar, di mana dia lebih baik safe haven untuk pegang emas gitu loh. Makanya emas terjadi kenaikan sampai saat ini. Artinya apa? Berita itu hanya sifatnya sementara. Dengan kondisi market XAUUSD dalam kondisi tren turun seperti ini ya. Nih ada tren turun seperti ini, berarti artinya apa? Akan terjadi koreksi. Minimal pembahasan itu kalau memang dorongan XAUUSD ini sangat kuat dari berita itu, minimal dia akan menuju level 50% yaitu di 1924,91. Apakah hari ini mampu sampai sini? Saya rasa impossible, kecuali kalau ada terjadi gejolak yang seperti sebelumnya, ada perang, ada COVID yang begitu besar dampaknya gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas seperti ini, range harian cukup minimal $30 sampai dengan $20. Makanya saya katakan ke teman-teman, kalau hari ini pergerakan dari XAUUSD di market Asia bahkan di Eropa, range pergerakannya baru menutup di area $22 dari terendahnya terakhir. Di mana? Di area sini. Nah, kalau dia nutup $30, dia akan mendekati area 38,2%. Boleh nggak sell di sini? Boleh. Kita cari penolakan dari area sini. Tapi ternyata sebelum sampai sini, area sini tadi sudah ada penolakan. Ini kan ada perubahan dari candle panjang-panjang, ini saya perbesar ya. Nih. Nah, candle impulsif bullish tadi pagi ini respon dari kondisi The Fed naikkan suku bunga dan beberapa ekonomi yang dia sampaikan. Makanya terjadi kenaikan seperti ini, yang dimana candlenya sudah mulai turun sampai akhirnya ada warna merah. Artinya apa? Dorongan seller sangat kuat dan tepat berada area trendline. Artinya apa? Dalam kondisi seperti ini, untuk hari ini, karena trading kita hari ini dari kenaikannya sudah retest ya, tes area 50% adalah di 1907 ya. Di tren kecil pun ada retest lagi ini retest. Retestnya sampai berapa? Retest penurunannya sampai area trendline ini, sampai di level 1891,48. Ini retest. Kalau ini nanti ya di 1 jam ada pembentukan bullish engulfing atau bullish pin bar, maka kemungkinan dia akan naik kemana? Ke 1907 sampai area sini. Nah, jelas ya teman-teman ya. Ini sampai area sini yang akan disentuh. Tapi kalau ini ternyata breakout, ya kan ini nutup 22 ya, range harian ini ya yang kita bahas. Kalau dia breakout ke bawah, maka dia bisa menyentuh level 23,6% di 1885,57. Kalau ini di breakout, wajar dia nutup 30 mendekati area EMA 50, yaitu di 1878 sampai dengan 1880. Wajar. Jelas ya. Dan pergerakan hari ini ya semacam seperti itu aja. Anda bisa sell di area atas, Anda bisa buy area bawah. Kenapa? Kondisinya masih di dalam area ini. Nih loh, kenaikan minor trend ini loh. Ya, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Wajar ini akan mencari higher low-nya gitu loh. Paham ya? Tapi kalau higher low ini di breakout di bawah ini titik kunci. Ini kuncinya nih 1861.
1861 berhasil di breakout, apalagi nyentuh di bawah yang low-nya kemarin 1850.40, ya pergerakan akan berlanjut turun lagi. Anda bisa kecilkan. Nah, maka seperti ini gelombangnya kan ke bawah terus gitu loh. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kita mengukur hari ini aja, nggak usah terlalu panjang sampai di atasin. Apakah bisa nggak naik sampai 2000? Apakah bisa nggak naik 1976? Nah, yang di area-area resisten terdekat aja belum kesentuh, udah bahas ke sana kejauhan, nanti tambah stres Anda ya. Maka dari sini setiap transaksi ya, ini juga saya ingatkan buat teman-teman, selama pergerakan itu belum membentuk pattern ya, belum membentuk pattern, catat ya, jangan transaksi dulu. Kalau sudah membentuk pattern baru transaksi. Satu. Yang kedua, jika pergerakannya membentuk area sideways seperti ini, ketika sudah membentuk pattern pun, taking profitnya nggak usah terlalu gede-gede, cukup kecil aja, cukup 2-3 dolar kita keluar pasar. Kenapa? Trennya bukan tren yang bener-bener uptrend atau downtrend gitu loh. Jelas ya teman-teman ya, saya bahas ini ya. Supaya apa? Saya berharap yang sudah subscribe di Zona Forex ini semua bisa mendapatkan informasi atau ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah bisa dipraktekkan dan bisa mendapatkan hasil secara konsisten. Itu harapan saya gitu loh. Paham ya? Itu kalau takut masuk dalam uang real, jangan pakai uang real, pakai demo, karena ada fasilitas demo yang bisa Anda gunakan untuk mempertajam strategi Anda. Oke? Jelas ya teman-teman ya, untuk hari ini yang saya sampaikan ya, paham ya dari pergerakan ini. Nah gitu loh ya, paham. Kalau menutup range 30 berarti dia akan menyentuh sini 1907 ya. Kalau ini sudah retest koreksi, dia breakout, bahkan breakout di bawah 1885 sampai 1879, sampai sini wajar, dia akan kembali lagi ke atas area sini wajar, dan akan berlanjut di hari besok gitu loh. Selama dia tidak breakout di bawah ini sampai hari besok, berarti kondisinya masih akan menguji level 38,2% sampai dengan area 50%, di mana di 1924.91 area sini yang akan diuji. Sebelumnya akan tes resisten 1920.01 gitu. Oke? Jelas ya, dan bisa gunakan multi time frame juga yang sudah saya bahas sebelumnya. Ya, aku rasa ini sudah detail yang sudah saya sampaikan ya. Buat teman-teman, tolong kalau belum paham diulangi ya, video ini dipahami betul-betul. Jika bingung silakan tanya. Ya, saya lebih baik yang bertanya itu yang betul-betul menanyakan prosesnya. Prosesnya terjadinya entry seperti apa, prosesnya terjadinya tren ini seperti apa, itu lebih baik daripada, Pak, posisi entry di berapa ya, ini sudah breakout, apa boleh sell, apa boleh buy. Kan saya udah bilang, buy mau sell pastikan pattern. Yang belum tahu pattern, single pattern, double pattern, triple pattern, bisa lihat di video belajar yuk, silakan, itu gratis. Ya, Anda bingung apa, materi apa, insya Allah saya akan buatkan. Boleh kasih masukan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya buatkan. Oke, buat materi 1 minggu besok ya. Dan jangan lupa gunakan lot sewajarnya dengan modal. Jangan belajar gila ya. Modal cuman sedikit, lotnya gede. Ya, Anda mau mempertaruhkan dana Anda. Ya, kalau Anda memang benar-benar mau sedekah buat pedagang yang kaya-kaya, nggak apa-apa gitu loh. Kan sayang gitu kan. Lebih baik kasihkan aja sama anak fakir miskin dan orang-orang yang terlantar gitu loh. Oke, mohon maaf sebelumnya jika omongan saya terlalu vulgar ya. Saya ngomong apa adanya, mohon dimaafkan. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang menurut saya benar, apa yang menurut saya miliki ilmu. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan terima kasih buat yang sudah share channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa ya, bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka bisa mendapatkan informasi. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.